Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani, channel kebanggaannya arek Surabaya, channel asli arek Surabaya. Ya apa kabar rek? Tak dongakno sehat selalu, lancar rezeki nih, dijauhkan dari segala penyakit, segera diberikan solusi ketika dilanda masalah-masalah yang ada. Nah, buat dulur-dulur yang barusan mengikuti channel Sahabat Wani, tonton dulu video-video sebelumnya. Ada banyak video yang sudah diupload di channel Sahabat Wani. Salah satunya yakni awai ke kotak rival, ada terus cewek Persikmania, ada terus awai ke Sleman, terus kemudian awai ke Lamongan. Ada banyak video-video yang diupload di channel Sahabat Wani. Channel ini menjelaskan tentang perjalanan-perjalanan supporter, khususnya bonek mania ataupun supporter-supporter lainnya dalam perjalanan mendukung tim kesayangannya, sehingga diupload menjadi hiburan buat supporter-supporter lainnya. Dan buat dulur yang punya cerita tentang perjalanan-perjalanan supporter, ceritain cerita kalian, DM, kirim pesan di Instagram Sahabat Wani 27. Nanti cerita kalian akan saya review dan akan saya upload sehingga bisa hiburan buat dulur-dulur lainnya. Dan buat dulur, terima kasih sudah setia dengan channel Sahabat Wani ini. Terima kasih atas dukungannya dan kami akan selalu terus upload untuk menjadi hiburan buat dulur-dulur lainnya. Baper terserah, gak suka dengan channel ini juga terserah. Channel ini hanya sebatas hiburan buat dulur-dulur supporter, dimana bisa menjadi cerita-cerita buat perjalanannya kawan-kawannya sesama supporter gitu loh, dan bisa menjadi ambil hikmah pelajaran yang didapatkan di setiap laga away ataupun laga home ketika mereka bercerita kepada saya dan saya menceritakan kepada dulur-dulur semuanya. Seperti biasa, sebelum saya memulai cerita perjalanan bonek yang sangat luar biasa, bukan hanya bonek ini tapi bonek bonita yang sangat luar biasa ini, saya akan mengucapkan sinyal Wani dimulai. Perjalanan cerita bonek kali ini adalah dari seorang suami istri yang barusan menikah dulu. Jadi awai honeymoon rasa awai, mungkin seperti itulah lebih tepatnya, atau awai bersama honeymoon atau gimana ya, terserah kalian lah. Pokoknya intinya setelah menikah dia honeymoon, yaitu dengan cara awai mendukung Persebaya Surabaya. Pada saat itu pernikahannya mereka, saya anggap namanya adalah Mas Agus sama Mbak Fitria ya. Mas Agus sama Mbak Fitria. Mas Agus sama Mbak Fitria itu melakukan pernikahan di tanggal 20 Juni bulan 6 2019. Ya, sebentar saya lihat catatannya dulu ya. Mas Agus dan Mbak Fitria ini nama samaran karena beliau tidak menginginkan namanya disebut dan tidak juga ingin ditayangkan sosmednya. Dia hanya berbagi cerita kepada saya melalui Instagram lalu ke WhatsApp. Nah, di situ dia bercerita dan dia berpesan, hanya sekedar cerita aja Mas, gak usah di share medsos saya gitu. Mas Agus dan Mbak Fitria ini nikah pada tanggal 20 Juni 2019. Oh, ini pas laga Liga 1 dulu. Nah, kemudian ada pertandingan setelah pernikahannya, yakni tanggal 23 Juni 2019. Jadi 3 hari setelah hari pernikahan. Nah, Mas Agus juga bercerita, setelah pernikahan malam pertama dia bersama seorang istrinya pastinya ya. Nah, pada saat malam pertama dia bercerita kepada istrinya, "Dek, besok honeymoon kemana?" gitu. Nah, lalu si istrinya menjawab, "Ngikut aja Mas, apa yang Mas inginkan." Kemudian Mas Agus bilang kepada istrinya Mbak Fitria ini, "Ya apa lek kita awai dukung Persebaya." Terus Mbak Fitrianya jawab, "Ya nggak apa-apa. Kamu main di mana Mas? Awai kemana?" Nah, Mas Agus ini memang udah tahu informasi-informasi yang di mana Persebaya berlaga ya. Lalu menyampaikan ke istrinya bahwasanya akan main di Samarinda pada hari Minggu. Nah, pernikahannya itu hari Kamis dulu. Setelah itu hari Minggu diajak ke Samarinda buat dukung Persebaya. Wah, keren coy. Honeymoon
plus awe ya. Oke lah, iki mungkin bisa saya tiru nantinya kalau sudah nikah. Nah, kemudian hari Jumat, 1 hari setelah hari pernikahannya, Mas Agus mulai mempersiapkan schedule-nya. Mas Agus mulai melihat bagaimana cara aksesnya ke sana. Mas Agus mulai melihat hotelnya nanti di mana, terus letak hotel yang dekat dengan stadion Segiri ya, stadion Segiri Samarinda itu di mana. Mas Agus mempersiapkan semua itu hari Jumat dan membooking semuanya, termasuk travel yang dimana ketika dijemput Mas Agus dan Mbak Fitria ini sudah sampai di Samarinda, dibawa ke hotel seperti apa. Mereka men-setting semuanya dan akhirnya hari Jumat mereka memutuskan untuk terbang pesawat hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019. Jadi ketika itu pertandingan kan Minggu, Mas Agus berangkat Sabtu. Nah, waktu hari itu tiba, Mas Agus bersama Mbak Fitria berangkat melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Di situ Mas Agus menunggu waktu keberangkatan pesawat bersama Mbak Fitria sambil bercakap-cakap lah, bercerita. Intinya kita nggak nyangka gitu. Aku menjadi seorang suamimu, kamu menjadi seorang istriku dengan basic yang sama-sama suka sepak bola, yakni menjadi bonek dan bonita. Mereka bercakap-cakap seperti itu. Tidak lama kemudian waktu itu akhirnya tiba untuk keberangkatan pesawat, di mana ada informasi bahwa tujuan pesawat yang ke Samarinda dimohon untuk masuk ke dalam lobi ya, kayak seperti itulah. Terus kemudian Mas Agus bersama Mbak Fitria di dalam pesawat. Ini adalah kali pertama kalinya Mbak Fitria naik armada pesawat terbang. Sebelumnya Mas Agus sudah sering sekali karena di pekerjaannya memang Mas Agus sering untuk melakukan penerbangan. Nah, sedangkan untuk Mbak Fitria ini baru pertama kali. Ada rasa takut di situ ketika Mbak Fitria itu perjalanan. Sebagai seorang suami pastinya memberikan kekuatan, memberikan kepercayaan kepada seorang istri bahwasanya tidak akan ada apa-apa. Singkat waktu berjalannya, akhirnya pesawat itu sampailah di Bandara Aji Pranoto Samarinda. Sampai di sana dulu. Sampai di sana kemudian merasa bersyukur, alhamdulillah dengan selamat. Mbak Fitria yang was-was selama perjalanan tadi. Akhirnya Mas Agus mencari travel yang sudah di booking, yakni taksi resmi di daerah Samarinda. Ya, taksi seperti kayak travel berarti ini. Nah, di situ Mas Agus akhirnya mengelobi komunikasi sama supirnya. Halo Pak, saya sudah di Bandara Aji Pranoto Samarinda. Kemudian si sopir taksinya berkata bahwasanya, oh iya Mas, saya sudah di sini. Bapak pakai baju apa? Oh, saya pakai baju ini. Akhirnya mereka ketemu dan di situ dijemput oleh taksi dan melakukan perjalanan menuju hotel Aston Samarinda, yang dimana ini adalah dekat dengan stadion Segiri Samarinda. Dekat sekali, ya nggak dekat sekali kayaknya, saya nggak tahu juga ya teman-teman. Pokoknya dekatlah dengan stadion Segiri Samarinda adalah hotel Aston Samarinda. Selama perjalanan, Bapak itu bercerita ramah kepada Mas Agus dan Mbak Fitria. Ramah menceritakan tentang ya sekitar Samarinda, ramah sekali. Kemudian ditanyalah oleh bapak itu, lah tujuan Mas ke Samarinda apa? Honeymoon Pak. Tuh jawabannya Mas dari Mas Agus. Honeymoon sama nonton Persebaya Pak. Bapak itu kaget gitu. Loh, kok honeymoonnya ke Samarinda Mas? Biasanya kalau dari orang Jawa kan honeymoon ke Bali, terus ke Labuan Bajo di NTT sana, yang Flores. Seperti itu. Ini kok malah ke Samarinda, kok malah nonton Persebaya, nonton timnya, katanya bapak seperti itu. Terus saya diceritain sama Mas Agus bahwasanya kita sama-sama suka Pak, antara pendukung Persebaya. Istri saya juga suka, saya juga suka. Jadi ya kita kenapa tidak untuk honeymoon sekalian aja awai ke Samarinda sini untuk dukung Persebaya. Nah, bapak itu juga berpesan, hati-hati Mas kalau dalam berkeluarga, nantinya akan mendapatkan hambatan tantangan, dan saling percaya, saling sabar, saling menguatkan.
dapat motivasi dari bapak supir tersebut, kata Mas Agus kepada saya. Tiba saatnya di Hotel Aston Samarinda. Pada saat itu sudah menjelang malam, Dulur. Sudah menjelang malam, akhirnya dapat dinner, paket makan malam. Mas Agus bersama Mbak Fitria makan malam di situ di hotel. Nah, sambil melihat Instagram, ternyata ada kabar bahwasanya akan ada lumayan banyak dan target menduduki stadion Segiri Samarinda. Di situ Mas Agus sudah lihat Instagram, banyak bonek yang sudah berangkat 2-3 hari sebelumnya, ada yang 2 hari sebelumnya, ada yang bareng dengan Mas Agus itu dengan naik pesawat yang hari yang sama ya, mungkin jam yang berbeda ya. Intinya ada target bahwasanya bonek akan menghijaukan stadion Segiri Samarinda. Waktu makan bersama sang istri Mbak Fitria, kemudian bilang, gimana kalau besok kita beli yang VIP aja, tiket VIP gitu loh. Karena juga kan biar nggak desek-desekan terlalu susah untuk masuk, beli VIP. Akhirnya Mbak Fitria sambil makan itu bilang, ya udah Mas, saya ngikut aja. Dan kemudian setelah makan mereka masuk ke dalam kamar. Yo, nggak perlu tak ceritain rek, di kamarnya ya apa. Nggak mungkin juga Mas Agus cerita ke saya bagaimana ceritanya pas di kamar, kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget, nggak mungkin rek, pokoknya nggak mungkin lah. Sajalah aku pengen ceritanya. Ya apa ya Mas tak kamar, tapi yo nggak mungkin dicerita lo lah, dan aku nggak mungkin tanya kayak ngono. Akhirnya hari Minggu itu tiba pagi-pagi, Mas Agus dengan Mbak Fitria bergegas untuk mengambil perlengkapan seperlunya, membawa satu tas yang di situ terisi sal bonek, 2 sal bonek dengan sudah memakai baju. Nah, kenapa Mas Agus tidak takut untuk memakai baju? Karena Samarinda adalah dimana supporter yang benar-benar netral gitu loh, benar-benar supporter yang welcome dengan supporter siapapun, dan itu Mas Agus sudah tahu. Makanya dengan memakai baju apapun termasuk bonek itu Mas Agus gak ada rasa takut, apalagi Mbak Fitria juga memakai baju bonita. Pagi setelah makan kemudian menelpon lagi ke yang travel yang kemarin, bapak yang supir taksi kemarin, akhirnya minta antar untuk ke stadion Segiri Samarinda. Tetapi sebelum ke stadion Segiri Samarinda, Mas Agus ingin jalan-jalan sedikit ke Samarinda, ke berbagai tempat lah. Tapi gak diceritain di mana, yang penting sampai sore nanti ke Segiri Samarinda. Nah, tiba akhirnya setelah jalan-jalan Mas Agus sampai ke stadion Segiri Samarinda bersama Mbak Fitria, dan bapak yang tadi itu disuruh nunggu, terserah mau kemana supir taksinya, yang penting dikabar sama Mas Agus, nanti mungkin pertandingan selesai nanti bapak saya telepon. Oke. Masuk di selingkupan stadion Segiri Samarinda, langsung Mas Agus ke loket mencari tiket VIP. Nah, Mas Agus bercerita kepada saya bahwasanya harga tiket di sana itu kalau untuk VIP 75.000, yang biasa kurang lebih 30 sampai 50.000. 75.000 dulu VIP Stadion Segiri Samarinda. Ini mungkin kalau yang bonek dulu ya, yang stadionnya bonek yang Tambak Sari, mungkin itu sekelas itu ya, harga 50-an sampai 75. Kalau di Gelora Bung Tomo kawan ya Mas 250 ya. Ya udah, akhirnya lanjut masuk ke dalam, dan benar apa yang diduga dari Mas Agus, seperti waktu makan malam sebelumnya bersama Mbak Fitria di hotel. Banyak hijau daripada orange-nya, daripada Dulur Pusamania pada saat itu hijau. Wow, keren, luar biasa. Pertandingan akhirnya dimulai. Rentetan para pemain Persebaya masuk, pemain Pusamania Borneo FC masuk di situ. Terdengar suara dari lantangan seberang, yakni tribun Pusamania. Ya mohon maaf, nggak seberapa full pada saat itu. Yang full memang banyak yang bonek ya, banyak mayoritas bonek lah yang nonton pada saat itu. Ada suara terdengar, saya terdengar, selamat datang bonek mania, selamat datang bonek mania di Samarinda, di Samarinda. Lalu bonek menyauti suara tersebut, terima kasih Pusamania dari kami
bonek mania. Dari berbagai tribun yang diduduki oleh bonek, baik dari VIP maupun dari tribun bonek yang sebelah kanan, yaitu ya sebelah kanan, itu saling saut menyaut tentang seduluran dari Pusamania dan bonek mania. Keren. Nah, akhirnya berjalannya waktu, saut-saut suara dukungan dari supporter Persebaya maupun supporter Pusamania Borneo FC sebagai tuan rumah terus berlanjutan dari babak awal hingga akhir, dan pada saat itu ketika peluit terakhir dibunyikan, Persebaya unggul 2-1 atas kemenangan dari Borneo FC Pusamania. Ini adalah pertama kali Persebaya menang ya, dari beberapa pertandingan yang sudah, dari tiga pertandingan yang sudah dilalui oleh Persebaya, di mana sebelumnya adalah seri belum pernah menang, dan di situ Persebaya menang atas tuan rumah Borneo FC 2-1. Honeymoon ya, luar pulau, delok Persebaya menang sisan, lengkap bos. Apa kebahagiaan yang dirasakan oleh Mbak Fitria dan Mas Agus pada saat itu. Kegembiraan mungkin ya, kegembiraan yang luar biasa melihat Persebaya sebagai honeymoon. Wow, keren nih kayaknya. Boleh ditiru buat dulur-dulur lainnya kayaknya ini ya. Nah, setelah pertandingan Mas Agus kemudian bertemu kan dengan bonek-bonek. Ada yang mengatakan bahwa ada yang dari arus bawah, ada yang dari bonek liar, ada yang berbagai komunitas, ada yang independen bonek dari Kalimantannya sendiri ya, yang sedang bekerja di Kalimantan, orang Jawa maupun orang Kalimantan. Mereka berkomunikasi Mas Agus. Wow, ternyata dari berbagai penjuru bonek yang datang di sini. Keren, Pak. Jadi di sini sudah membuktikan bahwasanya bonek bukan hanya dari Amit Syah ya, bukan hanya dari Surabaya aja. Dari berbagai kota yang ada, bahkan dari tuan rumah sendiri Pusamania ada yang memakai jersey bonek mania. Dan di situ, wow, aku ketika diceritain Mas Agus, jadi keren ya Mas yo, keren Mas, keren. Aku juga bangga gitu. Dan ada yang estafet di situ juga. Ada yang estafet dari sini ke Samarinda, nggak tahu gimana itu ceritanya. Mungkin dari sini kalau dari Surabaya langsung ke pelabuhan, kemudian langsung nanti setelah dari nyampe di pelabuhan yang di daerah Kalimantan langsung naik estafet tuh. Wow, berapa hari bos, luar biasa bonek mania yang saat ini. Tapi kan nggak mungkin juga kalau estafet pesawat kan ya nggak mungkin kan lur, jelas jalur-jalur laut, jalur darat seperti itu. Nah akhirnya setelah pertandingan Mas Agus nelpon lagi sama bapak supirnya untuk dijemput dan kembali lagi ke hotel. Dan di situ ya seperti biasa malam keberapanya itu ya, sambil menunggu besok harinya dan kembali ke Surabaya melalui jalur pesawat kembali. Nah, di situ adalah cerita dari sedikit Mas Agus dan Mbak Fitria. Tapi di situ Mas Agus bilang kepada saya bahwasanya aku seneng Mas, aku bangga dengan kejadian dengan Awai mendukung Persebaya. Tapi aku juga kaget Mas. Loh, apa Mas yang kaget? Saya tanya kepada Mas Agus. Aku habis dana sekitar 17 juta total. Honeymoon ya. Total 17 juta untuk Awai ke Samarinda. Bisa tiket pesawat PP, terus kemudian taksinya mungkin ya, hotelnya. Terus kemudian untuk buat main-mainnya, makannya, oleh-olehnya mungkin 17 juta kurang lebih total. Lalu di situ saya tanya kepada Mas Agus. Mas, getun nggak? Getun itu apa ya? Kecewa nggak? Menyesal nggak Mas dengan menghabiskan uang segitu? Mas Agus bilang, tidak ada kata menyesal Mas. Kalau untuk membuat kebahagiaan saya dengan istri saya, apalagi untuk mendukung Persebaya, tidak ada yang menyesal. Dan di situ Mas Agus juga bilang, sebenarnya untuk menjadi supporter itu murah Mas. Kalau di tiketnya pertandingan itu hanya berapa sih Mas? Hanya paling 50.000, 70.000, 100.000 ya kan? Nonton pertandingannya. Yang mahal adalah perjuangan untuk akses mendukung sampai stadion. Saya setuju di situ. Saya setuju. Karena ketika saya away ke Bandung, away ke Jogja, away ke Solo, saya juga merasakan bahwasanya murah sebenarnya untuk dukung tim kesayangan kita di dalam stadion itu murah. Yang mahal adalah perjuangannya. Nah, disitulah supporter itu diuji.
Apakah mereka mampu, apakah mereka kuat untuk perjalanan ke sana? Walaupun dengan biaya besar. Kalaupun bukan dengan biaya yang besar, teman-teman estafet misalkan, dengan tenaga waktu nyali yang besar. Bagaimana saya bisa mengatakan perbedaan harga keuangan antara bonek estafet dengan bonek yang memiliki jalur transportasi ya? Saya bisa membedakan. Kalau jalur transportasi mungkin dia mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Tapi bonek estafet itu nyali dulu, taruhannya nyawa. Mereka harus tidur malam di pinggir jalan, mereka harus berangkat lebih lama ya. Mungkin pertandingannya tanggal berapa, mungkin seminggu sebelumnya mereka sudah berangkat. Taruhannya nyawa, waktu, tenaga, meninggalkan keluarga, kawan-kawannya, saudaranya. Bagi saya itu semua sama, walaupun mereka besar di materi, walaupun mereka besar di tenaga, sama berjuang untuk bagaimana datang ke dalam stadion. Makanya di sini bagi saya tidak ada perbedaan antara bonek estafet maupun bonek yang tretetet, tidak ada perbedaan. Tapi jika mampu, alangkah baiknya ikut bonek yang tretetet, yang dimana yuk kita berangkat bersama seperti itu. Tapi kalau misalkan kurang mampu dan kepingin dukung ya, biasanya teman-teman estafet. Tidak ada yang masalah, tidak ada yang salah di situ. Yang salah adalah yang bacot, yang bisa hanya memaki. Estafet apaan ini rusuh? Bos, tidak semua estafet itu buruk. Tidak semua estafet itu jelek. Karena banyak estafet yang juga peduli dengan orang-orang yang sekitar. Yang mengatasnamakan estafet itu buruk, bagi saya itu bukan anak estafet bonek, tapi itu adalah oknum. Ya. Apapun itulah. Tapi dari ceritanya Mas Agus, luar biasa perjuangan 17 juta. Saya nggak bisa bayang loh ketika wah harus 17 juta ya. Tapi mungkin bagi Mas Agus adalah materi bisa dicari Mas, tapi kebahagiaan akan terlelap oleh waktu. Maka itu dia berusaha ya apa caranya. Yang penting saya bisa membahagiakan istri saya bisa mendukung tim Persebaya Surabaya hingga menang. Menang pertama kalinya Persebaya di Liga 1 2019. Keren. Terima kasih Mas Agus atas ceritanya. Semoga langgeng ya. Semoga bisa cepat dapat momongan, karena kemarin pada saat saya komunikasi belum punya momongan. Semoga cepat, nanti saya akan main melihat adik generasi penerus boneknya. Oke, sampai di sini ceritanya dulur. Jangan lupa yang suka video ini di like, di komen, sebarkan informasi ke teman-temannya bahwa ada channel Sahabat Wani yang menceritakan tentang perjalanan-perjalanan bonek, perjalanan-perjalanan supporter. Kabarkan ke teman-temannya biar nonton, biar bisa menjadi hiburan. Buat dulur yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Sahabat Wani, di like ya, di komen. Dan buat dulur-dulur yang punya cerita, jangan lupa dikirim ceritanya ke Instagram Sahabat Wani 27. Ada banyak video di sana dan ayo berbagi cerita, akan saya upload dan bisa menjadi hiburan. Buat dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan selalu. Ojo lali rek, tetap menomorsatukan yang namanya keluarga. Apapun keadaan kalian, ingat dengan keluarga kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal Wani diakhiri.